wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Khairi dengan NIM 20030010007. Saya dari kelas Agroteknologi 1 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan sedikit membuat video pada praktikum kurva sigmoid yang dimana merupakan sebuah komponen penilaian di laboratorium fisiologi tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang kita pakai pada praktikum kurva sigmoid ini yaitu untuk alatnya yaitu pertama, siapkan cangkul. Kedua, siapkan gembor untuk menyiram tanaman nantinya. Ketiga, siapkan meteran atau penggaris. Keempat, siapkan 4 buah polybag. Kelima, siapkan kertas label nama. Dan untuk bahannya yaitu pertama, siapkan benih jagung dan benih kacang tanah. Kedua, siapkan media yaitu tanah topsoil dan kompos. Ketiga, siapkan air. Keempat, siapkan pupuk SP36. Kelima, siapkan pupuk urea. Keenam, siapkan pupuk KCL. Lalu untuk pelaksanaan percobaannya yaitu siapkan media tanam yaitu tanah topsoil dan kompos dengan perbandingan 2:1, lalu dimasukkan ke dalam 4 buah polybag. Setelah itu, siapkan benih jagung dan benih kacang tanah, kemudian direndam selama 15 menit. Lalu dibuat lubang tanam dengan kedalaman 2 cm. Dalam satu polybag terdapat 2 lubang, di mana setiap lubang tertanam diisi sebanyak 2 benih. Lalu dilakukan penanaman pada benih jagung dan kacang tanah pada polybag yang sudah disiapkan. Pemeliharaan pada tanaman jagung dan kacang tanah. Dilakukan penyiraman pada tanaman jagung dan kacang tanah setiap pagi dan sore hari, lalu letakkan tanaman ke arah sinar matahari. Kemudian dilakukan penyiangan dengan mencabut gulma pada tanaman jagung dan kacang tanah. Pencabutan gulma dengan menggunakan tangan. Dilakukan penjarangan pada tanaman jagung dan kacang tanah dengan menggunakan gunting. Kemudian pemupukan pertama dilakukan saat 2 mst. Pupuk yang digunakan adalah SP36 untuk jagung 1,19 gram dan kacang tanah 0,5 gram. Lalu pemupukan kedua pada tanaman jagung dilakukan pada saat 3 mst dengan menggunakan sistem tunggal. Dosis pupuk KCL untuk jagung ialah 0,5 gram. Lalu untuk pemupukan kedua dilakukan saat 3 mst dengan menggunakan sistem tunggal. Dosis pupuk urea untuk tanaman jagung ialah 1,75 gram. Lalu pemupukan kedua pada tanaman kacang tanah dilakukan pada saat 3 mst. Pupuk yang digunakan ialah pupuk KCL dengan dosis 0,5 gram. Dan untuk pemupukan kedua pada tanaman kacang tanah dilakukan pada saat 3 mst. Pupuk yang digunakan ialah pupuk urea dengan dosis 0,7 gram. Lalu kita masuk ke parameter tinggi dan jumlah daun. Dilakukan pengukuran tinggi tanaman setelah 2 mst setiap 1 minggu sekali. Diukur dengan menggunakan meteran dari leher akar hingga titik tumbuh daun yang paling tinggi. Kemudian tanaman kacang tanah diukur dengan penggaris atau meteran dari pangkal batang sampai ujung tunas daun tertinggi. Setelah itu dilakukan perhitungan jumlah daun pada tanaman jagung yang dihitung dimulai dari daun terletak paling dekat dengan akar sampai daun yang sudah mekar dan melebar. Dan untuk tanaman kacang tanah dihitung dengan cara menghitung satu daun dalam satu tangkai yang berisi 4 helaian daun. Selanjutnya kita masuk ke tahap hasil. Berikut ini adalah tabel parameter tinggi dan jumlah daun pada tanaman jagung yang dimulai dari 2 mst hingga 9 mst. Dan berikut ini adalah grafik kurva sigmoid yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan pada tinggi tanaman jagung dan juga pada jumlah daun pada tanaman jagung. Berikut ini adalah tabel parameter tinggi
dan jumlah daun pada tanaman kacang tanah yang dimulai dari 2 mst hingga 9 mst. Dan berikut ini adalah grafik kurva sigmoid yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan pada tinggi tanaman kacang tanah dan jumlah daun pada tanaman kacang tanah. Selanjutnya, tahap pembahasan pada praktikum kurva sigmoid. Kurva sigmoid adalah kurva yang menunjukkan pola pertumbuhan pada suatu tanaman, dan pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya organisme, sedangkan perkembangan ialah proses terjadinya diferensiasi pada setiap sel yang terdapat dalam tubuh organisme. Berdasarkan data hasil pengamatan jagung mengalami fase logaritmik pada MST kedua hingga MST kelima, dan untuk kacang tanah fase logaritmik terjadi pada MST kedua hingga MST ke-6. Fase logaritmik ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya tetapi kemudian meningkat terus. Dari data hasil pengamatan tanaman jagung mengalami fase linear pada MST ke-6 hingga MST ke-8, dan untuk kacang tanah terjadi pada MST ke-7 hingga MST ke-8. Fase linear ialah fase pertambahan ukuran berlangsung secara konstan, biasanya pada laju maksimum selama beberapa waktu lamanya. Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman jagung akan mengalami fase penuaan atau melambat pada MST ke-9, dan untuk kacang tanah pada fase penuaan pada MST ke-9. Fase penuaan ialah fase pertumbuhan tanaman yang sudah melambat dan sudah mencapai kematangan. Kesimpulan dari praktikum kurva sigmoid ini yaitu: 1. Kurva sigmoid adalah kurva yang menunjukkan pola pertumbuhan pada suatu tanaman dan kurva pertumbuhan pada fase vegetatif sampai titik tertentu. 2. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel dan volume pada suatu organisme termasuk tumbuhan. 3. Perkembangan adalah proses terjadinya diferensiasi atau pendewasaan pada setiap sel yang terdapat dalam tubuh organisme. 4. Fase logaritmik pada jagung ialah MST kedua sampai MST ke-5, sedangkan pada kacang tanah terjadi pada MST kedua hingga MST ke-6. 5. Fase linear. Fase linear pada tanaman jagung terjadi pada MST ke-6 hingga MST ke-8, sedangkan pada kacang tanah terjadi pada MST ke-7 hingga MST ke-8. 6. Fase penuaan. Fase penuaan pada jagung terjadi pada MST ke-9, sedangkan pada kacang tanah terjadi pada MST ke-9. Terima kasih telah menonton video saya pada praktikum kurva sigmoid. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian alat, bahan, serta prosedur kerja ataupun pada pemeliharaan tanaman dan cara mengukur tinggi tanaman dan menghitung jumlah daun. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.